Bimbingan Konseling Islam pada mata kuliah Dasar-Dasar BKPI. Berikut penjelasannya. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian bimbingan konseling Islam. Bimbingan merupakan terjemahan dari kata guidance. Guidance berasal dari akar kata guide yang bermakna secara luas mengarahkan, to direct, memandu, to pilot, mengelola, to manage, menyampaikan, to describe, mendorong, to motivate, membantu dan mewujudkan, helping, to create, memberi, giving, sungguh-sungguh, to commit, bersikap demokratis, democratic performance. Sehingga, jika dirangkai menjadi suatu kalimat, konsep bimbingan adalah usaha secara demokratis dan sungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan menyampaikan arahan, panduan, dorongan, dan pertimbangan agar yang diberi bantuan mampu mengelola dan mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Sedangkan menurut ahli bernama Sukma Dinata, arti bimbingan ada 4. Yang pertama, usaha membantu individu secara optimal. Yang kedua, bantuan yang diberikan dalam situasi yang bersifat demokratis. Yang ketiga, bantuan yang diberikan dalam penentuan tujuan-tujuan perkembangan yang ingin dicapai oleh individu. Dan yang keempat, bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan individu agar dapat menentukan keputusan dalam memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian konseling. Berasal dari kata serapan konseling bermakna melingkupi proses, interaction, performance, relationship, advisable. Maksudnya adalah proses interaksi pihak profesional dengan pihak yang bermasalah yang lebih menekankan pada pemberian advice dan advisable. Menurut ASCA, konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian dari konselor kepada konseli, sehingga konselor dapat mempergunakan pengetahuannya dan keterampilannya untuk membantu konseli mengatasi masalah-masalahnya. Nah, konseling secara luas memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, konseling adalah proses bantuan yang diberikan konselor kepada konseli. Yang kedua, konselor adalah orang yang memberikan bantuan kepada konseli. Yang ketiga, konseling dilakukan dalam bentuk wawancara atau interview. Dan yang keempat, konseling merupakan proses mengajarkan konseli untuk mandiri. Nah, kemudian kita akan membahas tentang Islam. Islam berasal dari kata selamat, sentosa, dan damai. Dalam Al-Quran, kata Islam disebut sebanyak 8 kali. Kata Islam adalah agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Agama Islam meliputi akidah, akhlak, dan syariat. Islam adalah ajaran yang membawa visi dan misi kedamaian dunia dan akhirat dengan cara mematuhi perintah Allah. Islam juga menjadi pedoman hidup, jalan hidup, dan memiliki tata sempurna untuk mengatur kehidupan secara fitrahnya. Dalam hubungannya dengan bimbingan konseling, Islam memiliki relevansi terhadap visi dan misi bimbingan konseling. Menurut Tohari Mustamar, konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu hubungan bimbingan konseling dan bimbingan konseling Islam. Nah, pada dasarnya kan keberadaan bimbingan konseling umum bukanlah produk yang bertentangan dengan Islam. Ada kesamaan dalam bimbingan konseling dan bimbingan konseling Islam, yakni kesamaannya memberikan bantuan kepada konseli dalam mengatasi masalah. Adapun perbedaannya, konseli Islam menggunakan landasan utama, yakni konsep spiritual dan dimensi material. Titik spiritual membantu konseli untuk memenuhi kebutuhan ruhiyahnya, yang dapat membuat individu menjadi pribadi yang sehat secara batin maupun kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan yang senantiasa bertakwa kepadanya. Sementara dimensi material dapat berupa bantuan pemecahan masalah kasbiyah, kehidupan untuk menuju individu yang sukses. Nah, bimbingan konseling Islam merupakan pemberian bantuan yang dilakukan untuk memecahkan masalah atau mencari solusi atas permasalahan yang dialaminya dengan bekal potensi dan fitrah agama yang dimiliki secara optimal, dengan menggunakan nilai-nilai agama Islam yang mampu membangkitkan nilai spiritual dalam dirinya, sehingga manusia akan dapat mendorong dan mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, serta akan dapat kehidupan yang selaras dengan petunjuk Allah. Jadi, hubungan bimbingan konseling dan bimbingan konseling Islam
yakni sama-sama memberikan bantuan kepada konseli atau pihak yang bermasalah dalam mengatasi masalahnya tersebut. Nah, masuk ke poin yang ketiga, tujuan bimbingan konseling Islam. Tujuan dari bimbingan konseling Islam sendiri adalah membentuk dan mengembangkan manusia menjadi pribadi yang utuh sebagai hamba Allah yang memiliki tugas menjadi khalifah di bumi Allah, baik dalam bidang akidah, ibadah, dan akhlak maupun pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan masyarakat, agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Selain itu, menurut Munandir, bahwa tujuan konseling Islami adalah membentuk seseorang untuk mengambil keputusan dan membantunya menyusun rencana guna membuat sesuatu yang konstruktif sesuai dengan perilaku yang didasarkan atas ajaran Islam dari Al-Quran maupun dari hadis. Dari tujuan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tujuan yang harus tercapai dalam praktik bimbingan konseling adalah mewujudkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab dalam membuat suatu keputusan. Jadi tujuan utama bimbingan konseling Islam adalah membentuk dan mengembangkan manusia menjadi pribadi yang utuh sebagai hamba Allah yang memiliki tugas menjadi khalifah di muka bumi, ya baik dalam akidah, ibadah maupun akhlaknya. Poin keempat, poin selanjutnya yaitu fungsi bimbingan konseling Islam. Keberadaan konseling Islam sebagai suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang membutuhkan. Sudah sepantasnya mengembangkan potensi akal pikiran, kepribadiannya, keimanan, dan keyakinan, sehingga dapat menanggulangi problematika hidup dengan baik dan benar secara mandiri, berpandang pada Al-Quran dan para pakar ahli konseling Islam itu sudah mengelompokkan fungsi konseling itu. Jadi yang pertama, fungsi preventif atau pencegahan, yaitu mencegah timbulnya masalah pada seseorang. Yang kedua, fungsi kuratif atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang. Yang ketiga, fungsi preservatif, yakni membantu individu agar situasi dan kondisi yang semula baik atau sudah terpecahkan dan kebaikan itu bertahan lama. Lalu yang keempat, fungsi developmental atau pengembangan, yakni membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang lebih baik agar tetap baik atau menjadi baik sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab muncul masalah baginya. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian di atas adalah bahwa bimbingan konseling adalah dimensi spiritual atau batiniah individu untuk dapat menenteramkan hati agar dapat menjadi manusia atau pribadi yang ideal melalui proses pasca tunas. Ya, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Asma Hanifah, Saya Arifatul Khairiyah. Saya Dio Suraya. mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.